Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Rabu Pahing menjadi waktu yang dipilih Presiden Jokowi untuk merombak Kabinet Indonesia Maju untuk ketiga kalinya. Diawali dengan makan siang romantis, para ketua umum parpol pendukung pemerintah seolah mengirimkan pesan kekompakan para elit di sisa masa jabatan Presiden Jokowi yang tinggal 2 tahun lagi. Tadinya hanya 3 di antara ketum parpol ini yang jadi menteri Presiden Jokowi. Tapi tidak lama kemudian ketum PAN Zulkifli Hasan masuk ke barisan ketum parpol garis miring menteri. Karena ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan baru menggantikan M. Lutfi. Sementara itu pemirsa, mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto ditunjuk sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. Krisis minyak goreng dan kenaikan harga pangan lainnya membuat wajar jika pos Mendak dirombak. Tapi apakah harus diganti dengan figur partai yang belum dapat jatah kursi menteri? Aroma politik akomodasi politik bagi-bagi kue tak bisa dibantah dalam reshuffle kali ini. Sejak bergabung dalam barisan koalisi pendukung pemerintah setahun lalu, PAN belum menikmati kue kekuasaan di kabinet Jokowi Ma'ruf. Tidak hanya PAN, penunjukan 3 wakil menteri dari PDI Perjuangan, PSI sampai PBB, 2 partai yang ikut berkeringat untuk Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019 juga dikadoi kursi wamen dalam reshuffle kali ini. Alhasil nyaris setengah kabinet Jokowi Ma'ruf kini diisi politisi. Tersisa waktu 2 tahun saja untuk membuktikan Presiden tidak salah pilih pembantu. Apakah para politisi yang jadi menteri mampu membuktikan kinerjanya sehingga bisa ikut mendongkrak suara partai di pemilu mendatang atau malah terpecah fokusnya karena sibuk mengejar kekuasaan di 2024? Inilah kontroversi selengkapnya bagi-bagi kue kekuasaan bersama saya Zilvia Iskandar. Kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Dan saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan. Jadi akan lebih berat ke konsolidasi politik ketimbang untuk meningkatkan kinerja. Mudah-mudahan saja kabinet ini juga tidak digunakan untuk memperkuat tujuan-tujuan politik lebih besar dibandingkan dengan pemenuhan janji kampanye. Tapi sangat beresiko kalau Jokowi melakukan reshuffle kabinet, mengurangi jatah menteri yang saat ini dimiliki oleh partai. Itu yang saya sebut sebagai ancaman di stabilitas politik gitu ya, karena akan memunculkan resistensi dan perlawanan dari dalam. Untuk membahasnya sudah hadir narasumber di studio Grand Metro TV. Yang pertama adalah Ketua DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaunan Daulay. Berikutnya Ketua DPP Partai Bulan Bintang Firmansyah. Selanjutnya politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu, juru bicara PKS Muhammad Khalid, juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, dan nanti akan segera bergabung bersama kita Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Oke, saya mulai dari partai yang baru dapat kursi menteri, Bang Saleh. Jadi setelah dapat kursi menteri, PAN puas? Ya, pertama saya mengomentari soal reshuffle kabinet ya. Reshuffle kabinet ini sebagaimana sering saya sampaikan di media ketika kami ditanya bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Dan itu adalah termaktub ya dan dipahami oleh semua partai-partai politik dan juga tentu masyarakat di dalam konstitusi kita. Kemudian kedua, tentu kami mengapresiasi dan sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh Presiden kepada Ketua Umum kami yaitu Pak Zulkifli Hasan untuk menduduki salah satu menteri, dalam hal ini Menteri Perdagangan. Dan ini sebetulnya jabatan yang diberikan kepada kami ini atau kepada Ketua Umum kami ini tentu bukanlah jabatan yang mudah ataupun katakanlah posisi yang mudah untuk diterima karena ini ada tantangan yang saya kira cukup besar. Dan kalau kita lihat riwayat
para menteri yang duduk di sana itu juga saya kira sudah bolak-balik gonta-ganti. Jadi ya. kursi panas juga ya? Jadi karena itu tentu tantangan ini harus dituntaskan oleh Bang Zul dan kami yakin dengan kapasitas dan pengalaman yang beliau miliki. Tapi kalau tadi pertanyaan saya puas atau tidak dengan kursi menteri, lalu tadi jawabannya adalah menghargai. Ya, menghargai. Ya, tapi selama ini menanti gak sih Bang Saleh? Ya perlu juga saya jelaskan bahwa ini kan bukan perkara puas enggak puas karena kami dari awal ketika menyatakan bergabung dengan presiden dengan pemerintah, kami tidak pernah membuat syarat kami harus dapat jabatan kursi menteri. Itu perlu dicek ya. Dan ini juga kan sebetulnya reshuffle kabinet yang terjadi ini kita malah tidak tahu sebetulnya sampai malah last minute itu sebetulnya yang akan di reshuffle siapa dan saya kira juga partai-partai yang lain juga sama, masyarakat luas juga begitu. Bukan hanya kami saja. Jadi memang tidak ada pembicaraan sebelumnya? Dan bolak-balik sebetulnya Bang Zulhas belum tahu sebelumnya akan dikasih menteri? Jadi kalau pembicaraan dengan presiden yaitu pertemuan dengan presiden antara Bang Zul dengan presiden ya tentu ada beberapa kali dan sering lah ya. Namanya ketua umum partai. Tetapi khusus bicara nanti Anda akan duduk di katakan Menteri Perdagangan dan seterusnya itu belum dilakukan dulu-dulu, justru last minute juga sebetulnya. Dan karena itu kita juga ada banyak orang yang saya kira juga merasa terkejut ya dengan posisi itu. Tetapi kami merasa bahwa posisi yang diberikan ini setidaknya diharapkan tidak mengganggu, ingat nih satu lagi, mengganggu teman-teman yang sudah ada duluan dalam kabinet. Jadi artinya kehadiran kita ini ya tidak sampai merusak katakanlah konstelasi teman-teman kita atau partai-partai yang sudah ada di dalam kabinet. Dan ini malah sangat justru dipahami dianggap ya. melengkapi. Ya. Sangat dipahami ya kalau misalnya ini mengganggu ada yang tergeser dari partai politik lain, ini tidak akan enak juga buat Pak. Ya kami kan sudah saya katakan sekali lagi, andai kata kami nggak dikasih jabatan menteri sekalipun, kami sudah komit untuk dukung pemerintah. Dan itu sudah kami buktikan, gitu kan berapa lama ini kita sudah menyatakan bergabung dan itu kita mendukung kebijakan pemerintah di parlemen. Dan itu bisa dilihat track recordnya juga. Jadi sebetulnya pertanyaan Mbak Sylvia ini kelihatannya agak sedikit tendensius begitu ya kelihatannya. Padahal saya hanya memastikan. Menurut saya biasa saja. Begini, sebentar. Di dalam sebuah negara demokrasi, pergantian menteri, reshuffle kabinet itu biasa saja. Itu konsekuensi kita memilih sistem ini. Dan presiden kita akui memiliki kewenangan itu. Ya kan kewenangannya kan memang diatur seperti itu. Jadi wajib juga kita hukumnya untuk taat pada apa yang disepakati bersama sebagai sebuah konstitusi. Bang Saleh, saya akan mengundang satu lagi narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Silakan, Mas Toto. Baik. Nah dari Bang Saleh, sekarang saya ingin pindah ke PKS. Kalau menurut Mas Khalid, sebetulnya reshuffle kali ini bagi-bagi kue kekuasaan atau memang ada kebutuhan rakyat yang urgent? Jadi kalau kita melihat reshuffle itu paling tidak ada dua motif yang bisa kita lihat ya. Pertama, basic assumption-nya adalah itu perbaikan kinerja. Itu normatifnya begitu. Tapi ada motif lain yang perlu kita telusuri lagi adalah politik akomodasi. Yakni bagaimana kekuatan politik di luar pemerintahan sebelumnya ataupun pendukung pemerintahan yang belum mendapatkan jatah kue kekuasaannya. Saya pikir itu bisa dimaknai yang kedua. Jadi apa pertunjukan panggung yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah politik akomodasi kekuasaan kepada partai politik pendukungnya. Jadi itu sangat, kalau orang Jawa bilang cetoelo-elo ya, sangat jelas sekali. Karena begini. Mengapa menurut Anda Presiden perlu untuk mengakomodasi partai yang belum masuk dalam kabinet? Ya, ini saya pikir Presiden memiliki kalkulasi politik tersendiri, yaitu perlu ditanyakan langsung kepada para pendukung pemerintahan ya. Jadi kalau kita melihat ini dinamika politik akhir-akhir ini kan begitu sangat dinamis sekali. Sehingga perlu ada sebuah treatment khusus dari Bapak Presiden untuk bagaimana mengendalikan hands-on leadership dalam mengendalikan koalisinya. Saya pikir inilah yang kemudian saya yakin teman-teman di PAN begitu luar biasa gitu ya. Kemarin sudah meng-raise isu tentang jabatan 3 periode dengan meng-sacrifice hal dukungan yang luar biasa. Saya pikir ya dengan hadiah mendapatkan jabatan kursi itu saya pikir juga ini sebetulnya tidak betul ya. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Ada hubungannya dengan PAN mengusulkan 3 periode? Jauh sekali apa hubungannya. Jadi sekarang saya katakan ya, isu yang tadi disebut itu
Begitu yang pertama sekali justru menyiapkan koalisi untuk pemilu 2024 itu ya PAN, Golkar dan P3. Kita yang siap, yang lain belum siap kok, kita sudah siap pemilu. Jadi faktualnya Ya kan, begini Mas Daulay. Ini sesuatu yang saya kira tidak berhubungan sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Presiden dalam Nggak nyambung berarti Mas nggak Kolil. nyambung. Nggak, Jadi begini, jangan publik cari kan juga argumen bisa yang tidak menafsirkan nyambung di dalam konteks publik ini. juga bisa menafsirkan itu. Jadi kita hormati keputusan dari Jangankan PAN. publik, kita yang di sini aja merasa nggak nyambung, Kita bagaimana mau melihat publik? bahwa Kan apa yang aneh sudah ini. disacrifice teman-teman PAN, kami hormati dan kami ucapkan selamat bertugas kepada Baik. Bapak Ketua Umum. Kami Oke. doakan Jadi semoga begini sukses. sebetulnya, Baik. teman-teman PKS, ya kan, saya sudah menyatakan kami bergabung dengan pemerintahan Jokowi itu tidak pernah mengharapkan akan dikasih jabatan menteri, sama sekali enggak. Jadi kalau sekarang diberi penghargaan, ya tentu kami akan merasa terhormat. Oke, baik. Ya baik. kan, dan saya sudah mengatakan kalau diberi apakah mau bergabung, kita merasa terhormat kalau mendukungnya di parlemen dan juga mendukungnya kabinet. Jadi lengkap. Baik, baik. Oke. Gitu loh. Kalau PKS kan sudah ambil sikap oposisi, ya silakan saja, Oke. itu kan haknya PKS. Oke, Gitu saya loh. ingin tanya ke Bang Adian dong, betul gak sih Presiden sedang memainkan politik akomodasi, mengkadoi, memberi hadiah kepada partai pendukungnya yang memang belum dapat jatah kursi? Mau ditafsirkan apa saja nggak penting lah. PKS ini kan apa saja ditafsirkan, jangan kan politik. Yang lain-lain pun ditafsirkan suka-suka dia gitu loh dalam banyak hal yang lain. Itu hak juga masyarakat kita Nggak masalah, meresonansi makanya saya aspirasi bilang, publik. mau ditafsirkan Mbak Dian. akomodatif, mau ditafsirkan apa juga nggak penting. Tapi saya sebagai partai pendukung pemerintah, partai pendukung Jokowi percaya bahwa reshuffle itu hasil evaluasi. Luar dalam sekian lama dan sebagainya dievaluasi, ada yang harus diperbaiki, diganti. Dan biasa aja. Ini sudah pergantiannya kesekian kali gitu loh. Jangankan dalam pemerintahan, reshuffle di internal partai masing-masing juga banyak terjadi kok. Malah ada yang keluar dari PKS bikin gelora itu biasa aja dalam politik gitu loh. Maksudnya Kalau apa? kita bukan sebentar, secara maaf. fair ya oke silakan. Lanjutkan Maaf. dulu Bang Adian. Artinya nggak usah dibikin rumit gitu loh. Nggak usah dibikin rumit, itu biasa. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang lahir, ada yang meninggal dalam hidup, biasa saja. Dalam politik biasa saja. Jadi mau akomodatif, Dan politik mau tidak, akomodasi itu juga biasa ya? aja kan Mbak Loh, Dian? mau mengakomodasi, Ya. Makanya tidak akomodasi. tidak usah tersinggung juga kalau disebut politik akomodasi Yang kan. tersinggung siapa? Iya, Nggak makanya ada tadi nggak ada yang teman tersinggung kita- di sini. Bahwa kemudian PKS tidak terakomodasi, jangan tersinggung juga gitu loh. Oh, kalau PKS tetap Bukan. konsisten berkoalisi Bahwa dengan kemudian- rakyat menjadi kekuatan Bahwa oposisi. kemudian pemerintah mengakomodasi mereka yang selama ini mau berjalan seiringan, apa masalahnya? Ya nggak ada masalah kan, Iya. saya Bahwa sebutkan politik kemudian yang tidak akomodasi. terakomodasi juga nggak perlu menafsirkan terlalu jauh tentang banyak hal yang lain. Oke, Biasa baik. aja, ini politik. Ya, Apa kalah akomodasi menang, juga jatuh kebijakan bangun, yang segala biasa macam. memang. Biasa. Biasa Tidak saja. perlu. Baik. Oke. Mas Zaki, kalau menurut Selesai Anda, nih. betulkah politik akomodasi itu ya biasa saja, sah-sah saja? Atau mungkin dulu juga Pak SBY juga melakukannya, jadi biasa saja? Nah ini menarik nih. Kalau kita bicara ya perbandingan dulu dan sekarang. Pak SBY itu kalau dulu ingin melakukan reshuffle itu tujuannya jelas. Bahwa ingin mencari solusi ini. Cari solusi merasa bahwa dalam salah satu atau dua menterinya atau beberapa menterinya dirasa kinerjanya belum optimal. Kalau yang sekarang? Sehingga perlu diganti. Itu satu hal. Jadi sebagai suatu solusi. Nah kalau yang sekarang yang bisa menjawab bukan saya, kan bukan dari partai kami yang menjadi pemimpin. Nah tetapi yang menariknya juga Kan kalau adalah- perbandingkan berarti kalau yang satunya begini, yang lainnya bukan begitu, Loh, gitu kan? ini kan persepsi masing-masing. Kalau kami melihatnya begitu. Nah kemudian kita tentunya punya harapan yang sama. Bahwa sekarang ada reshuffle, ada teman-teman dari PAN, ada Pak Hadi gitu ya. Tentunya harapan kita adalah ada perbaikan. Karena itulah memang semangat kita semua yang ada di sini nih sama kita. Kita ingin perubahan dan perbaikan atas nasib rakyat kita yang situasi saat ini kita tahu memang tidak mudah. Itu yang kita harapkan gitu. Nah oke lah ada yang namanya, kalau saya melihat akomodasi ini enak sekali sebenarnya bahasanya ya gitu. Karena kalau di era Pak SBY itu bicara mengenai reshuffle nggak pernah sama teman-teman disebut akomodasi dulu. Disebutnya politik dagang sapi lah, politik transaksional lah gitu. Tapi kok sekarang manis sekali. Politik akomodasi, politik merangkul gitu kan. Kita bingung ini kita ini kan. Padahal sama aja yang dilakukan. Seperti tadi Bang Adian bilang, sama kok. Jadi biasa. diksinya lebih pas apa nih Mas Herzaki? Nah kalau saya melihatnya ya tadi, silakan saja reshuffle ini dilakukan karena memang hak presiden. Ya kan, banyak mungkin ya bagi kami adalah ada perbaikan kinerja ujungnya. Oke. Jadi tidak lagi, mohon maaf nih, tidak perlulah namanya reshuffle ini didramatisir gitu. Jadi berkepanjangan dan punya ekspektasi berlebihan.
Waktunya tinggal 2 tahun kok. Apa yang bisa dilakukan dalam 2 tahun ini? Oh, jadi Anda pesimis? Kalau bukan, Pesimis kalau saya nggak pesimis. Pak Zul nanti bisa memperbaiki Kalau bagi keadaan. kami intinya bukan di Pak Zul atau di Pak Hadi, bukan. Intinya adalah Pak Jokowi. Karena tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Beliau mau besok minggu depan ganti lagi menteri juga nggak masalah, itu hak beliau gitu loh. Yang penting adalah. Tapi Anda merasa 2 tahun ini tidak bisa berbuat banyak nih? Ya, 2 Presiden tahun ini para pendek, pembantunya Mbak. tidak bisa berbuat banyak? Pendek Mbak, kalau, nah ini ada syaratnya. Kalau tidak ada kebersamaan dan tidak ada fokus gitu. Bahwa sama-sama membantu presiden. Presiden ini kan berpikir bagaimana ekonomi kita bisa semakin baik. Kondisi rakyat yang sebagian yang lagi sulit gara-gara pandemi bisa segera membaik. Tapi kalau mohon maaf, ada beberapa menteri kemudian malah tidak fokus. Bukan malah sibuk menjalankan tugasnya sebagai menteri. Tapi malah mohon maaf gitu ya, jualan sana sini atau menggunakan fasilitas, ya janganlah kan gitu. Baik. Kasihan Pak Presiden sudah memberikan amanah, ya kan. Oke. Berat ini amanahnya. Dan ingat, ini nama Pak Presiden dipertaruhkan. Nama gitu. Presiden dipertaruhkan, Bang Adian boleh dijawab nanti Tolong dong, pemirsa, Menteri- tapi kita Menteri harus jeda tolong terlebih bantu dahulu. Presiden. Baik, Jangan kontroversi sibuk akan sendiri, kembali ya. sesaat lagi. Baik, Bang Adian, kalau menurut Mas Zaky tadi reshuffle ini juga menjadi pertaruhan besar buat Presiden Jokowi untuk membuktikan apakah ini betul adalah solusi atau politik dagang sapi. Kalau dagang sapi enggak lah, masa ketua umum PAN dibilang dagang sapi, enggak sapi lah, itu ketua umum. Yang menggantikan juga orang yang punya potensi yang saya yakini sudah dihitung dengan baik lah. Dan gimana kita mau meragukan kalkulasi Presiden Jokowi? Gubernur menang, presiden menang 2 kali. Meragukan kalkulasinya itu aneh menurut saya. Kenapa? 3 kali kemenangan berturut-turut seperti ini menunjukkan bahwa dia berpikir betul, dia lakukan, betul, dia menang. Apalagi cuma soal susunan kabinet. Itu loh, yang harusnya kita ragukan itu kenapa PKS kalah berkali-kali. Itu loh, itu yang menurut saya harus dipertanyakan. Kenapa? Mungkin tafsirnya terlalu banyak, apa saya ditafsirkan. Kalau dibilang sebentar dulu, jangan emosional. Kalau dibilang ini pertaruhan, memang hidup itu pertaruhan. Orang bilang perjudian terbesar kita dapatkan sejak kita dilahirkan, katanya seperti itu. Jadi semua ini pertaruhan. Tapi saya yakin bahwa semuanya dibangun di atas kalkulasi yang luar biasa. Oke. Evaluasi yang mendalam, menyeluruh, dihitung masing-masing orang, tidak cuma persoalan kemampuan loh. Tapi bagaimana kemudian berikutnya ketegangan politik yang berlarut-larut selama ini semakin mereda segala macam. Bahwa kemudian ada yang tersingkirkan, biasa saja. Oke, Mas Toto, kira-kira kalkulasi seperti apa ya yang dihitung oleh Presiden dalam memilih Menteri Mendak, kemudian juga dengan menteri lainnya dan juga 3 wamen tambahan. Kalkulasi apa yang ada di bayangan Presiden? Iya, pertama saya ingin katakan perdebatan tadi sebenarnya menjelaskan sebuah fakta. Semuanya terlibat dalam anomali sistem presidensial tadi. Ketika berbicara mengenai kabinet mau koalisi dagang sapi kah, kabinet politik kah, SBY melakukan itu, Ibu Mega melakukan itu, Gus Dur melakukan itu, Pak Jokowi melakukan itu. Dan itu problem yang harus diakui bermasalah secara tata negara. Makanya kemudian undang-undang politik kita selalu berubah. Perdebatan mengenai presidensial selalu berubah. Termasuk sampai porsi wamen yang sekarang bertambah terus, itu kan mengalami perubahan terus-menerus. Pak SBY ada 19 menteri, sekarang kalau tidak salah ada 18 wakil menteri. Dan dulu harusnya eselon 1A, sekarang asal setingkat eselon 1A. Artinya memang ada anomali di situ dan semuanya menikmati di sini. Tinggal bagaimana kita menafsirkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin. Apakah sebatas anomali seperti yang pernah dilakukan oleh SBY ketika melakukan tersebut dan tujuannya sama-sama untuk stabilitas politik walaupun terbukti gagal. Sudah dikasih menteri Golkar dan PKS tetap bandel kalau kita ingat saat itu ya di jilid kedua. Yang saya tafsirkan kemarin kalau saya langsung menyimpulkan kalau dalam kapasitas sebagai pemimpin koalisi saya bisa berikan nilai mungkin 9 atau 10. Karena kita melihat sebuah menu utama ketika ada analisis mengenai retaknya hubungan Ibu Mega dengan Jokowi, Surya Paloh dengan Jokowi,
koalisi dalam koalisi. Kemarin kemudian semuanya ada dalam satu layar bersama-sama menunjukkan sebuah soliditas. Tapi sebagai kepala pemerintah, menurut saya terjadi sebuah anti klimaks. Perbincangan mengenai reshuffle itu dimulai dari bulan Oktober 2021 kalau kita lihat. Lalu kemudian teriakan-teriakan Jokowi mengenai tuntutan terkait dengan inflasi, geopolitik, krisis pangan yang kemudian kalau kita analogikan orang udah semangat pengen main petasan, lalu tiba-tiba yang ada cuma bahan kembang api gitu ya. Bunyinya nggak ada, apinya juga kecil gitu kan. Kenapa? Karena secara kuantitatif yang diganti jumlahnya sangat minor. Secara kualitatif sederhana saja. Semua yang kemudian kemarin dilantik, baik itu menteri ataupun wamen, coba lihat mana yang latar belakangnya sesuai dengan kementerian yang dia pimpin. Lebih mudah menafsirkan secara politik. PAN dalam konteks menambah kekuatan di parlemen. Pak Hadi orang dekat Jokowi. Wamen kalau kita lihat ada 2 dari orang parpol, 1 tambahan parpol baru, 1 lagi kemudian pergeseran saja antara Surya Chandra dengan Raja Juli Antoni. Jadi suka atau tidak ini memang harus diakui lebih mudah ditafsirkan politik. Tetapi apakah ini sebuah kesalahan anomali karena Jokowi terpaksa? Saya melihatnya terbalik. Ini sebuah kesengajaan Jokowi, memang kemarin yang coba ditunjukkan adalah peristiwa politik. Merespon situasi yang tidak terlalu baik menuju 2024, tensi dengan berbagai macam rumor. Yang ingin dilakukan adalah menunjukkan tidak ada keretakan, solid, tetap bekerja sebagaimana mestinya, bahkan saya menambah kekuatan baru. Dan itu ciri khas Jokowi, sebelum bekerja dia ciptakan stabilitas politik, ada kondisi yang lebih ekstrim yang pernah dilakukan kok. Ketika menarik yang namanya musuh politik, baik Prabowo ataupun Sandiaga Uno, sebelum kemudian dia dilantik di tahun 2019 bulan Oktober. Oke, apakah memang saat ini yang lebih dibutuhkan adalah stabilitas politik, menampilkan citra soliditas di antara partai koalisi, ketimbang misalnya persoalan menyelesaikan krisis minyak dan sebagainya. Apakah itu akhirnya bisa menjawab Bang Saleh? Sebetulnya ini betul-betul akomodasi atau memang sesuai dengan kebutuhan rakyat? Kalau melihat profilnya Mendak, Pak Zulhas, apakah betul-betul bisa memenuhi kebutuhan rakyat? Ya, pertama begini ya, kalau Pak Zulhas itu, kalau ditanya backgroundnya apa, ya tentu dia pengusaha Pak. Jadi sebelum masuk dan terjun secara total di dunia politik, beliau itu adalah pengusaha. Dan saya kira track recordnya di dunia usaha juga jelas dan saya kira termasuk salah seorang pengusaha yang berhasil. Kemudian yang kedua, dari sisi pengalaman politik, beliau ini menjadi pengurus partai mulai dari struktur terendah, yaitu ketua departemen. Bahkan sampai jadi sekjen, kemudian pernah jadi ketua praksi di DPR, pernah jadi menteri, kemudian pernah juga jadi ketua MPR dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang terakhir ya juga wakil ketua MPR, pernah 2 kali menjadi ketua umum partai politik. Dari sisi riwayat birokrasi dan riwayat politiknya, saya kira ini bukan sesuatu pengalaman yang mudah untuk dicapai seorang politisi. Dan karena itu saya yakin kalau kita berhusnuzon, kalau pakai bahasanya teman-teman di PKS ya, itu ya tentu ini bisa kita jadikan sebagai bangunan optimisme dalam rangka menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada saat ini. Baik, jadi ada rekam jejak yang panjang lah ya yang membuat Pak Zul ini pantas menjadi Mendak. Ya, oke, sangat pantas. Saya ingin tanya kalau PBB mendapatkan kursi wamen Mas Firman, apakah ini upah keringat atas dukungan PBB kepada Jokowi di 2019? Ya. Sebelum saya menyampaikan itu, saya mungkin sedikit ingin mengomentari bahwa reshuffle ini kan memang hak istimewa seorang presiden, ya kan? Jadi kami melihat bahwa Presiden Jokowi hari ini sangat lentur mempergunakan haknya itu. Jadi dengan waktu yang 2,5 tahun ini jelas Pak Jokowi sangat berhati-hati, menilai, mencermati. Yang tentunya ini bertujuan untuk menyukseskan visi misi beliau, Pak Jokowi bersama Pak Ma'ruf Amin. Jadi reshuffle yang terjadi hari ini kami melihat bahwa apa yang diamati Pak Jokowi, apa yang dibutuhkan Pak Jokowi di sisa jabatan 2,5 tahun ini mesti diperbaiki. Maka terjadilah reshuffle hari ini. Ketika hari ini kami Partai Bulan Bintang diajak masuk ke dalam kabinet, terus terang kami mengucapkan terima kasih bahwa Pak Jokowi memperhatikan partai kami. Ya, diajak. Kami terus terang tidak pernah berbicara atau apalagi menawarkan
untuk kader kami masuk sebagai salah satu menteri atau wamen. Tetapi saya malah kemarin masih melakukan perjalanan dengan Pak Wamen ke Sumatera, ke Jambi pada saat itu. Ketika pulang tiba-tiba dia bilang, saya kemungkinan besok dipanggil ke istana untuk dilantik sebagai wamen. Jadi benar-benar ini surprise buat kami Partai Bulan Bintang bahwa Pak Jokowi ternyata sangat memperhatikan partai kami. Ya, tentunya ini kan dengan penilaian yang panjang. Pak Jokowi kan tidak sembarangan juga menunjuk. Pasti bertanya dulu kepada ketum, bertanya dulu dengan penasihat Pak Jokowi. Jadi ini bentuk perhatian ya dari Presiden bentuk perhatian. Jokowi ya? Kalau kami bilang sah-sah saja ketika dibilang, mungkin ada yang bilang ini bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue. Iya, kalau bagi-bagi kue ya sudah wajar lah kalau Pak Jokowi juga berbagi dengan kami. Wajar ya? Kami kan keluarga. Wajar, karena kami kan 2019. Partai koalisi, kami keluarga. Yang tidak wajar ketika yang di luar dibagi kue. Kami yang di dalam tidak dibagi. Jadi kalau yang di dalam itu wajar. Ya kan? Oke, satu. Terus yang kedua, wajar-wajar saja. Pak Jokowi itu sangat memperhatikan loh pendukung-pendukungnya dulu. Jadi ya kayaknya ini apakah presidennya lebih memperhatikan kebahagiaan dari orang-orang yang pernah berjasa pada dirinya atau sebetulnya kebutuhan rakyat yang seharusnya lebih diperhatikan oleh Jokowi? Tadi saya sampaikan bahwa reshuffle itu untuk elit atau untuk alit atau wong cilik. Ketika kita mengatakan reshuffle itu untuk alit atau untuk wong cilik, maka harus ada evaluasi yang komprehensif dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dari yang rakyat rasakan. Masalah ekonomi begitu komprehensif. Sekarang kalau masalah di pertanian ada penyakit mulut dan kuku. Sekarang sedang mewabah. Dan itu harus ditangani. BUMN kita juga banyak merugi. Kemudian masalah inflasi, ancaman inflasi pangan luar biasa. Jadi kalau kita melihat, maka konsepnya harus integratif dan komprehensif. Bukan, mohon maaf, apa yang ditunjukkan di front stage, di depan publik kemarin, itu bukan dalam bingkai untuk memperbaiki performance dari kabinet ini yang tinggal 2 tahun. Sehingga kalau kita ingin mendudukan ini sebagai dalam bingkai ada reform, ada perbaikan dengan ancaman global yang luar biasa dari sisi ekonomi dan ekonomi domestik juga belum pulih sepenuhnya, maka yang harus ditunjukkan adalah paket reform, reshuffle yang memberikan optimisme, sentimen, pesan yang optimis yang menggerakkan ekonomi itu sendiri. Jadi reshuffle sekarang pesimis? Saya tadi sampaikan ini lebih ke arah politik akomodasi, bukan politik kinerja, bukan politik meritokrasi. Kalau tadi katanya tidak apa-apa dong politik akomodasi. Ya itu sah-sah saja, makanya tidak usah tersinggung kalau saya sebut politik akomodasi. Dalam politik ini tadi teman kita dari PBB mengatakan ya wajar dong dapat kekuasaan. Sudah diakui bukan? Ini sebagai politik akomodasi kekuasaan. Tapi yang menjadi masalah adalah sebetulnya banyak PR. Ini untuk elit atau untuk alit? Jadi itu yang harus kita kritisi di sini. Mau tanggapi. Bahwa ini kan seakan-akan reshuffle ini tidak dasar atas dasar evaluasi. Dari mana tahu kalau itu tidak dilakukan atas dasar evaluasi? Kan sebetulnya melakukan evaluasi kan Presiden Jokowi. Apa harus dilapor dulu sama PKS bahwa kita sedang evaluasi? Dan sangat naif sekali kalau kita katakan Presiden Jokowi tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya. Di mana pada yang terakhir survei terakhir dia ditanya Mas Iniarto, itu kan lagi turun. Tingkat populernya turun. Jadi berdasarkan itu saya kira itu ada dilakukan evaluasi. Minyak goreng langka misalnya, ada beberapa komoditas yang naik harganya. Itu semua dilakukan evaluasi. Dan jangan-jangan atas dasar itu maka dilakukan reshuffle ini. Dan kalau misalnya tiba-tiba diambil kesimpulan nggak dilakukan atas dasar ini, itu Pak Khalid aja tadi melakukan evaluasi sendiri. Apalagi Jokowi sebagai presiden begitu loh. Ini tadi kan evaluasi yang disampaikan. Jadi sebagai presiden yang nongkronginnya tiap hari, pastilah dia akan melakukan evaluasi. Bahkan mungkin day to day, dia akan melihat kinerja semua kabinet yang ada ini. Itu Jokowi, apalagi ini udah masuk periode kedua. Masa kita menganggap underestimate begitu kemampuan Jokowi untuk melihat
kinerja para pembantunya di kabinet itu. Oke, baik. Sekali lagi kita akan mengulas lebih jauh pemirsa. Apakah nanti dengan reshuffle ini betul-betul bisa menjawab PR-PR krisis pangan, minyak, kemudian energi dan sebagainya yang menjadi tantangan kita saat ini. Belum lagi sebentar lagi akan masuk ke tahun politik 2024. Apakah kinerja Kabinet Jokowi yang banyak diisi oleh politisi ini akan terpecah? Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Bang Adian, jadi kepentingan elit atau kepentingan alit? Kalau dari PKS melihatnya ini lebih untuk kepentingan elit ya reshuffle-nya daripada kepentingan rakyat. PKS bilang gitu, ya biarin aja nggak apa-apa. Yang kita yakini bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu evaluasi dilakukan oleh rakyat, tingkat kepuasannya masih bagus. Bukan evaluasi per partai ya, apalagi partai yang di luar pemerintahan. Tapi rakyat evaluasinya tingkat kepuasannya masih bagus. Kemudian kita nanti akan evaluasi di akhir periode pemerintahan presiden per 5 tahun tentang apa saja yang sudah dikerjakan dan sebagainya. Dan saya pikir bahwa kalau kita katakan bahwa hakim tertinggi adalah rakyat, tingkat kepuasan itu parameternya. Bukan yang dibilang PKS. Karena PKS ini memang suka aneh kalau menurut saya. Dia kalah dulu waktu Partai Keadilan. Hasil evaluasinya ditambah sejahtera. Oke, kemudian dia kalah lagi. Bang Adian ini pecinta PKS sepertinya. Iya, dia kalah lagi. Hasil evaluasinya ganti warna, sama dengan kontroversi. Jadi ya apa? Jadi beda evaluasi dan keputusan Jadi tema kita ya. Evaluasi dan kesimpulan dan langkah yang diambil hasil evaluasi antara PKS dengan Pak Jokowi memang beda. Kalau Pak Jokowi seperti PKS, dia ganti warna, dia tambah nama gitu loh. Enggak, hasil evaluasi Pak Jokowi ganti menteri. Ganti, ambil lagi yang baru, ganti. Bukan ganti warna, bukan ganti nama. Terima kasih. Saya anggap pernyataan Bang Adian sebagai rasa cinta kepada PKS. Terima kasih Bang Adian. Kalau Demokrat sebagai yang sudah berpengalaman juga ya, melihat ini sisa 2 tahun, masih bisakah para menteri, terutama yang baru-baru ini berbuat banyak? Sementara 2024 sudah dekat. Ya, kalau kami melihatnya begini, ya. Semua ini lagi-lagi kita tergantung pada Pak Jokowi gitu. Karena lagi-lagi ya pemimpin kabinet ini adalah Pak Jokowi. Jadi pada saat misalnya beliau katakanlah mempersilahkan para menterinya, ya bolehlah kalau mau sambil kampanye atau berupaya buat bisa jadi capres, elektabilitasnya bisa dinaikkan gitu kan. Ya itu lain gitu dengan misalnya beliau menegur, tolong kalian fokus. Jangan ada yang genit-genit, jangan ada yang centil-centil. Apalagi pakai fasilitas negara buat jualan diri atau meningkatkan elektabilitas gitu. Nah ini kan pilihan jalan yang silakan nih Pak Jokowi ini akan memilih seperti apa gitu. Tetapi yang paling penting bagi kami adalah ya tadi menarik sebenarnya bicara mengenai politik kekuasaan. Tadi sempat ada menyinggung bahwa akhirnya semua KIB masuk ke dalam pemerintahan. Yang kami inginkan adalah bahwa ada isu besar sebenarnya yang kita perlu bahas bersama. Yaitu bagaimana terkait kedaulatan partai politik. Kalau katakanlah PAN masuk di kabinet kemudian mendapat kursi menteri sah-sah saja. Tapi yang jadi pertanyaan kan setelah masuk ke dulu bergabung mendukung pemerintah, tidak langsung kemudian mendapatkan katakanlah tadi jatah di kabinet. Maksudnya kedaulatan? Tapi mendadak ketika setelah menyatakan mendukung 3 periode, kemudian bergabung bersama di dalam KIB gitu. Maksudnya Anda melihat ini sudah ada rangkaian skenario atau bagaimana Mas Zaki? Bukan, ini kami kan istilahnya kan menyampaikan saja. Harapannya tentu. Menyampaikan kan ada maksudnya, jadi maksud Anda harapan apa? kami adalah jangan sampai ada intervensi terhadap kedaulatan parpol. Kedaulatan parpol, katakanlah nih kami kan ingin menentukan calon presiden wakil presiden. Kami kan ingin menentukan calon koalisi kami sama siapa nih gitu. PDIP udah jelas Bang Aden sudah sukses kan, mau sendirian aja
bisa mengajukan ya Bang Adian. Oke, balik lagi hubungannya 3 ketum KIB sekarang semuanya jadi menteri itu apa tadi, ya? lagi-lagi setelah membangun KIB, mendadak kemudian dapat menteri. Kan ini menjadi pertanyaan juga. Nah harapan kami tentu kan ada, ini ada pengamat yang menyampaikan, bukan saya Bang. Ada pengamat yang menyampaikan. Anda udah menyatakan, Anda ngomong ini. Bener. Jangan bukan saya, tapi Anda barusan ngomong, ya Anda yang ngomong. Ada pengamat yang menyatakan itu. Nah kami harapannya adalah tidak ada intervensi. Nah kan nanti Bang Saleh menjawab. Bang Saleh silakan nanti menjawab setelah saya selesai Bang. Jadi begini, saya lihat ada beberapa argumen yang saya kira lanjutkan dulu. Disampaikan tidak benar. Saya lanjutkan dulu Bang. Jadi keluar dari konteks dia. Nah, saya lanjutkan dulu Bang. Intinya adalah jangan sampai reshuffle ini sebagai suatu politik tekanan gitu. Politik tekanan. Siapa yang menekan siapa ya? Ya pemilik kekuasaan tentunya. Kalau kami melihatnya seperti itu. Presiden Jokowi maksud Anda? Ya yang memiliki kekuasaan beliau gitu. Nah ini yang kami lihat ya, bahwa janganlah kemudian ini menjadi salah satu bagian dari politik tekanan. Oke, saya jawab dulu. Kepada partai politik. Ya, saya hanya PAN, tapi karena semua. makin banyak ngawur gitu loh. Bukan, jadi belum selesai. sana kemari makin tidak. Belum selesai Bang. Bang Saleh belum selesai. Jadi yang ngawur yang mana? Yang ngawur yang mana? Satu, dia tadi mengatakan bahwa ini kelihatannya orang-orang yang bergabung di sana menggunakan kekuasaannya untuk mengkampanyekan orang diri sendiri atau partai politiknya. Saya tanya, ya dia kan Anda sebentar dulu. Apa masa periode pertama Presiden SBY dia tidak menggunakan kuasanya untuk memperbanyak kursinya di parlemen? Saya tanya. Coba renungkan lagi, ingat-ingat apa yang terjadi. Jawabannya iya. Ya toh? Dan drastis loh kenaikan kursinya pada waktu itu. Itu satu. Yang kedua, tadi ngomongnya itu kita ditekan. Enggak ada independensi kami. Siapa yang bilang? Itu kan tafsir Anda. Oke. Dari mana Anda mengatakan kami ditekan oleh siapapun? Ini soal capres-cawapres. Katanya kita sudah katakanlah sudah digiring untuk mendukung seseorang. Saya ini ketua fraksi. Baik. PAN, ya, DPR RI. Nggak ada satupun atau menggiring seperti itu. Dan saya ikut ya beberapa proses di situ. Sampai hari ini nggak ada. Independensi kita jelas. Kemudian di DPR, itu bisa dicek track recordnya. Saya termasuk orang yang paling keras mengkritik sama seperti Pak Adi. Baik. Bang Saleh. Kebijakan pemerintah yang tidak benar, itu tetap kita kritik walaupun kita di dalam. Oke, kita sudah dengar penjelasan. Mana Anda yang bilang meragukan dengan kita? Kita sudah dengar penjelasan PAN, boleh kita berikan tepuk tangan dulu? Iya. Dan masih banyak sebetulnya ya, tapi yang tidak tepat itu. Sudah dijawab, sekarang kita dengarkan analisa politiknya Mas Toto. Ada hubungannya nggak sih 3 ketum KIB sekarang semuanya jadi menteri, kemudian sekarang seperti yang dijelaskan Bang Saleh tadi dan juga Mas Zaky, memangnya ada hubungannya dengan reshuffle kali ini dan dampaknya ke 2024? Iya, sulit ya langsung menerka berspekulasi tentang apa yang bisa dikaitkan dengan 2024. Calonnya misalnya kalau dituduh KIB sampai sekarang nggak jelas. Apakah itu Ganjar, sudah bisa pasti kalau dalam konteks keinginan Jokowi itu kan tafsir yang tidak pernah secara eksplisit keluar. Tapi yang saya ingin katakan adalah ada problem yang sepertinya diakui oleh para orang-orang di sini, tapi kemudian saling mencari justifikasi. Problem tadi anomali secara ketatanegaraan, sistem presidensial yang seharusnya kita bicara zakon kabinet, tapi kita sepakat sistem pemilu kita siapapun presidennya, itu pasti bagi-bagi kursi kekuasaan. Itu fakta empiris terjadi pada Pak SBY jilid 1-2, Pak Jokowi jilid 1-2. Tapi kan seharusnya ada beberapa hal yang bisa dipelajari kalau mengulang pola yang sama. Pak SBY ada kemiripan. Periode kedua koalisinya makin gemuk. Saya ingat sekali 75,34% kekuatan, bahkan diberikan nama setgap. Koalisi yang seakan-akan permanen. Ada sekretariat setgap. Ada pola yang mirip lagi sampai secara teknis. Pak SBY di 2012 melakukan reshuffle, beberapa hari sebelumnya mengumpulkan terlebih dahulu ketua umum. Seakan-akan ini sebuah kesepakatan bersama yang bisa dibanggakan. Kalau kita bicara secara sistem presidensial, itu tidak bisa dibanggakan. Sayangnya itu diulangi lagi oleh Jokowi kemarin. Apa yang kemudian menjadi bukti bahwa koalisi gemuk bisa menjamin stabilitas politik. Kita belum bicara kinerja. Fakta empiris sejarah juga ternyata itu tidak menjamin. Hak angket senturi terjadi, hak angket mafia pajak terjadi. Salah satunya PKS yang dianggap bandel saat itu. Itu yang menurut saya jadi menarik, kok Jokowi mengulang pola yang sama ketika sebetulnya Pak SBY itu mengalami kesalahan yang serupa. Nah, di situ yang menurut saya menjadi pertanyaan, kalau Pak Jokowi kemarin mengartikan peristiwa politik kemarin sebagai sebuah tujuan, menurut saya berbahaya karena sudah ada fakta empiris
bahwa sebatas membangun stabilitas politik dengan koalisi Tambun tidak menjamin stabilitas politik sendiri, bahkan berpotensi menghambat kinerja. Jadi saya sih berharap reshuffle yang sungguhnya bukan kemarin. Episode membangun konsolidasi politik sudah selesai, kekuatan di atas 80%. Setelah ini Jokowi bicara tanpa beban, termasuk reshuffle betul-betul harus bicara terkait dengan kinerja. Oke. Bang Adian silakan ditanggapi nanti apakah koalisi gemuk itu bisa betul-betul menjamin stabilitas politik atau tidak, atau justru menghambat kinerja. Kami akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi pemirsa. Bang Adian, tidak ada jaminan koalisi gemuk bisa menguatkan stabilitas politik, malahan justru bisa berpotensi menghambat kinerja. Ditambah lagi ada beban, semuanya ingin mencari kekuasaan di 2024. Bagaimana menjawab itu? Koalisi gemuk tidak menjamin, koalisi kurus juga tidak menjamin. Memang tidak ada jaminannya. Artinya jaminan itu tidak pada ukuran besarnya, gemuknya, kurusnya. Tapi kalau itu dipakai sebagai argumentasi untuk menjawab bagaimana pemerintahan Jokowi sampai hari ini, ya toto jujur aja sama hasil surveinya, bahwa tingkat kepuasan terhadap presiden kita masih cukup bagus sampai hari ini. Di tengah hantaman pandemi yang sekian lama ya, di mana itu memukul ekonomi, pengangguran dan sebagainya, tapi rakyat masih punya tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Apakah ada relevansinya dengan ukuran koalisi gemuk dan kurus tadi? Saya nggak mau bicara soal itu. Saya lihat faktanya saja. Oke, rakyat masih puas. Oke, sampai hari ini Indonesia masih berjalan di bawah koridor yang ekonominya cukup bagus, pertumbuhannya, pembangunan infrastrukturnya bagus, segala macam. Lalu apa mau kita perdebatkan? Kita mau perdebatkan soal PAN masuk, yang lain happy-happy aja kok. Dan maksud saya begini loh. Kenapa sih kita doyan banget menghakimi masa depan gitu loh? Kasih aja dulu kesempatan sama PAN. Kasih saja dulu kesempatan sama PBB, saya kenal loh Wamennya ini aktivis 98 dulu. Dari ISTN kalau tidak salah dulu, betul. Artinya dia punya kinerja yang bagus. Kalau dibilang untuk elit atau untuk alit, loh ini aktivis jalanan dulunya. Kita kenal betul, mungkin lebih lama dia di jalan dibandingkan Bung. Kira-kira seperti itu. Baik, oke. Persoalannya gini Mas Firman, koalisi gemuk sering diasosiasikan kurang lincah dalam bekerja. Nah, PBB mau menjadi beban atau justru menjadi bagian yang bisa memberikan kontribusi selama 2 tahun ini? Ya, kami melihat tidak ada koalisi gemuk di sini. Masuknya kami sebagai wamen di sini jelas. Ini bahwa Presiden menilai kami diminta untuk membantu. Ibu Menteri tentunya, Ibu Menaker ditempatkanlah salah satu kader kami sebagai wamen untuk membantu Menteri di sana. Dan kami melihat bahwa memang ini yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari PKS dan Demokrat. Kami rasa kekhawatiran yang berlebihan. Karena Pak Jokowi ini sudah periode kedua, tinggal 2,5 tahun lagi efektif. Tentu beliau tidak ada rasa ketakutan dengan koalisi-koalisi. Karena kan tidak butuh koalisi yang akan maju di periode kedua. Seperti halnya misalnya presiden yang berada di posisi periode pertama, ya kan? Jadi memang kami melihat bahwa tulus Pak Jokowi melihat ini di sisa masa jabatannya ini melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai visi misinya. Nah, di awal kami sampaikan bahwa kami saja yang tidak meminta jabatan itu diperhatikan oleh Pak Jokowi. Artinya kan Pak Jokowi tidak memikirkan harus kami desak dulu, baru kami diberikan porsi. Iya di demo dulu, ya kan? Baru PBB dapat porsi wamen. Intinya PKS dan Demokrat tidak perlu khawatir berlebihan. Tidak perlu demo juga untuk masuk kabinet. Saya rasa begitu ya. Bang Adrian. Sebenarnya kalau problemnya ya, Demokrat sudah berkuasa 2 periode juga. Itu loh. Kader terbaiknya menjadi presiden 10 tahun. Kita juga sudah. Yang belum itu loh. PKS belum, jadi gregetan terus kira-kira kayak apa? Kan bersama waktu jadi itu PKS, Bang. Bukan, sebagai saya bilang karena gregetan, belum berkuasa Demokrat lama. sudah, PD Perjuangan sudah, PKS belum jadi itu loh. Insya Allah. Apakah karena ini bentuk gregetnya PKS karena belum berada dalam lingkaran kekuasaan sehingga akhirnya khawatir berlebihan? Enggak, saya
saya kira begini Mbak Zilvia dan teman-teman semua di sini. Jadi kalau kita melihat fenomena politik itu harus connecting dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau kita melihat apa yang dirasakan oleh masyarakat, harga-harga makin meningkat, kemudian minyak goreng langka, kemudian BUMN merugi, inflasi pangan mulai merangkak, dan sebagainya, itu maka harus connecting di situ. Narasinya bukan ini show politik gitu. Makanya tadi saya bilang ini lebih ke akomodasi gitu. Sehingga saya gini, hak prerogatif presiden untuk menentukan menteri-menterinya, dan kita menghormati itu. PAN masuk di sana, kemudian PBB masuk di sana. Itu kita hormati dan kita doakan sukses untuk membantu presiden. Tapi yang kita inginkan adalah narasinya, pesannya itu harus connecting dengan apa yang sedang disuarakan oleh masyarakat. Baik, oke, terakhir ke Mas Toto. Jadi Mas Toto, sebaiknya bagaimana koalisi partai pendukung pemerintah ini menjalankan tugasnya, terutama yang menteri-menteri ini menjalankan tugasnya dalam sisa 2 tahun ini. Sementara mereka masih punya PR mengejar kekuasaan di 2024. Apa yang mereka harus buktikan? Yang menjadi dirigen adalah presiden. Prerogatif bisa tiap hari memecat orang pun juga bisa. Kita tidak bisa berharap kepada katakanlah dalam hal ini partai punya menteri juga punya keinginan untuk juga berkampanye di 2024. Pasti ada interest masing-masing di situ. Tapi yang saya inginkan tadi pertama sudah jelas. Jokowi sudahi episode menjadi pemimpin koalisi karena konsolidasi politik seharusnya tidak terjadi lagi dalam sisa 2 tahun terakhir. Tetapi juga dibutuh bagaimana caranya. Salah satunya ini kan kita berdebat kusir, masyarakat juga berdebat kusir. Kita semua di sini berdebat kusir, kenapa? Kita nggak pernah berbicara tadi apakah program prioritas dari kementerian diganti tercapai atau tidak. KPI atau Key Performance Indicatornya seperti apa? Tidak pernah tahu. Dan ini dibutuhkan sebuah transparansi dari presiden kalau mau berbicara mengenai reshuffle ke depan lebih tanpa beban dan bisa memecat siapapun dari latar belakang apapun berdasarkan basis kinerja. Dan saya berharap juga ada oposisi yang berkualitas. Apa yang diungkapkan oleh teman PKS tadi mirip dengan pengamat. Bahasan tata negara, anomali sistem presidensial. Seharusnya ketika PKS punya wakil rakyat di DPR di masing-masing komisi, saya berharap ada sebuah kritik, ada sebuah transparansi terkait kinerja per kementerian yang kemudian bisa membeberkan mana sih kementerian yang bisa bekerja dengan baik, mana sih kementerian yang tidak bekerja dengan baik, sehingga kemudian reshuffle bisa kita lihat dengan data yang berkualitas dari oposisi. Itu tidak kita lihat. Baik, oke. Jadi Bapak-Bapak masih banyak PR yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan dalam sisa waktu 2 tahun ini kita betul-betul bisa melihat kinerja nyata dari masing-masing menteri, para pembantu presiden. Tidak terlalu sibuk dengan urusan politik saja, tapi betul-betul bisa memenuhi ekspektasi rakyat sesuai dengan kebutuhan rakyat. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Metro TV